Memasuki tahun 1942, Nazi mulai mendapatkan perlawanan berat dari Soviet dan sekutu. Meski demikian, Hitler tak mau menyerah dan terus memaksakan pasukannya untuk maju dan berperang. Di Asia Pasifik, Amerika Serikat terus berjuang menghentikan pergerakan pasukan Jepang yang mulai menerapkan strategi kamikaze atau serangan pesawat bunuh diri. Setelah sukses merebut sebagian wilayah Stalingrad dan memotong akses ke Sungai Volga pada tahun 1942, Hitler semakin yakin bahwa kemenangan atas Uni Soviet hanya tinggal menunggu waktu. Dia berdiri di hadapan rakyat Jerman dan menyampaikan pidato penuh semangat, menyatakan bahwa Soviet hanya menyisakan kota-kota kecil yang sebentar lagi akan runtuh. Namun satu hal yang tidak disinggung Hitler dalam pidatonya, Nazi tidak sepenuhnya menguasai Sungai Volga. Kenyataannya, pasukan Soviet masih bisa berlalu lalang mengirim bantuan. Keuntungan Soviet semakin besar ketika bantuan dari Amerika mulai datang secara rutin melalui jalur Lend-Lease. Kapal-kapal pengangkut dari sekutu berhasil menembus ancaman kapal selam U-boat Jerman yang mulai kehilangan efektivitasnya karena teknologi anti kapal selam sekutu semakin canggih. Pada musim dingin 1942, Soviet mengalami kelebihan persenjataan, dari mulai jeep, tank, pesawat tempur, bahkan logistik seperti makanan kaleng mulai membanjiri front timur. Sementara itu, sekutu di Afrika Utara malah sedang tidak baik-baik saja. Nazi Korps Afrika yang dipimpin oleh Jenderal Rommel sedikit lagi mencapai terusan Suez. Untuk memotivasi sekutu, pada Oktober 1942, Churchill berkunjung ke Mesir dan tak lama setelahnya pecahlah pertempuran besar di El Alamein. Dalam pertempuran inilah untuk pertama kalinya sekutu berhasil memukul mundur pasukan Nazi di Afrika. Churchill kemudian berbicara di hadapan publik. Dia menyebut kemenangan di Al Alamein bukan sebagai akhir dari perang, tetapi sebagai awal dan akhir kejayaan Nazi. Pernyataan ini bukan hanya ditunjukkan untuk rakyat Inggris, tapi juga sebagai pukulan psikologis bagi Hitler yang selama ini membangun citra tak terkalahkan di hadapan rakyat Jerman. Strategi besar selanjutnya, sekutu menyebar pasukannya ke berbagai wilayah untuk mengurung Nazi dan menghentikan perluasan jajahannya. Salah satunya mengirim pasukan ke Afrika Barat Laut, tepatnya ke wilayah Maroko dan Aljazair. Namun di sana, sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan Prancis Vichy, pemerintah boneka yang mendukung Nazi. Pertempuran sengit pun pecah di laut dan darat, tapi pada akhirnya sekutu berhasil memukul mundur pasukan Vichy setelah pertempuran intens di wilayah pesisir. Di saat bersamaan, Jenderal Charles de Gaulle, pemimpin Prancis merdeka, menyampaikan himbauan kepada sesama warga Prancis di Afrika. Dalam pidatonya, ia meminta pasukan Prancis Vichy di Maroko dan Aljazair untuk tidak melawan sekutu, melainkan bersatu demi masa depan kemerdekaan Prancis. Tak lama setelah itu, Jenderal Dwight Eisenhower berhasil menjalin kesepakatan dengan Jenderal François Darlan dari Vichy. Hasilnya, pasukan Prancis Vichy di Maroko dan Aljazair berbalik arah dan kini mendukung sekutu. Langkah ini membuat Hitler marah. Dia langsung memerintahkan pasukannya yang ada di Mesir dan Libya untuk mundur ke Tunisia. Tujuannya mempertahankan garis pantai supaya sekutu tidak bisa menguasai Afrika Utara sepenuhnya. Di sisi lain, Hitler juga memerintahkan invasi ke Prancis Selatan, wilayah yang langsung berbatasan dengan Laut Mediterania yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Prancis Vichy. Target utama Nazi adalah armada kapal perang Prancis yang bersandar di pelabuhan Mediterania. Tapi sebelum sempat direbut, kapal-kapal itu dihancurkan oleh prajurit Vichy sendiri. Mereka memilih menenggelamkan armadanya daripada melihat jatuh ke tangan Nazi ataupun sekutu. Di Stalingrad, pasukan Nazi mulai lengah. Saat pertempuran mereda, banyak dari mereka malah bersantai menikmati kota yang porak-poranda tanpa menyadari ancaman besar sedang mendekat. Mereka tidak tahu bahwa hanya beberapa kilometer dari posisi mereka, Soviet tengah menyiapkan kejutan besar. Tentara Merah diam-diam membentuk kekuatan besar. Lebih dari 1 juta tentara disiapkan untuk satu tujuan, yaitu mengepung dan merebut kembali Stalingrad. Di tanggal 19 November 1942, Soviet meluncurkan serangan kejutan. Ratusan peluncur roket yang diberi nama organ Stalin menghantam pertahanan luar Jerman.
Tanpa memberi waktu untuk bernafas, Soviet mengirim gelombang tank dan infanteri dari utara dan selatan. Alhasil hanya dalam 4 hari saja, pasukan Nazi yang berada di dalam Stalingrad terkepung total. Mereka terperangkap tanpa jalur pelarian. Di dalam kota, Jenderal Friedrich Paulus menerima perintah langsung dari Hitler bertahan sampai titik darah penghabisan. Hitler berjanji bala bantuan akan segera dikirim dan logistik akan diterjunkan dari udara. Hari-hari pun berlalu, namun bantuan tak kunjung datang. Kiriman makanan dari udara sering jatuh ke tangan Soviet atau rusak sebelum sampai ke pasukan. Sementara itu musim dingin semakin menggigit dan pasokan semakin menipis. Jenderal Paulus dan pasukannya yang tersisa mencoba tetap bertahan di reruntuhan Stalingrad, walau tak tahu pasti bagaimana nasib mereka selanjutnya. Pada bulan Januari 1943, Presiden Amerika Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menggelar konferensi penting di Casablanca, Maroko. Dalam pertemuan ini, mereka menyusun strategi militer untuk membebaskan Prancis dari pendudukan Nazi. Namun yang paling menentukan, mereka secara tegas menyatakan bahwa sekutu tidak akan menerima perundingan damai atau gencatan senjata apapun. Musuh yaitu Jerman, Italia, dan Jepang harus menyerah total tanpa syarat. Keputusan ini memberi semangat baru bagi Stalin. Ia segera mengirim lebih banyak pasukan ke Stalingrad untuk mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung berbulan-bulan. Hasilnya, pada tanggal 31 Januari, Tentara Merah berhasil merebut kembali kota industri tersebut. Jenderal Friedrich Paulus yang sebelumnya menolak menyerah akhirnya ditangkap. Penangkapannya menjadi simbol kekalahan besar Jerman di front timur. Nantinya, Paulus akan bersaksi dalam sidang kejahatan perang, menjadi salah satu saksi penting yang memberatkan Nazi di hadapan dunia. Untuk menambah kekuatan pasukan yang semakin menipis, Hitler kembali mengandalkan propaganda. Ia menuntut kesetiaan total dari rakyat Jerman. Menteri Propaganda Joseph Goebbels naik ke podium dan menyerukan agar seluruh energi dan sumber daya negara dikerahkan demi kemenangan perang. Tak lama setelah itu, Jerman melakukan perombakan besar dalam produksi senjatanya. Ribuan tahanan perang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik siang dan malam. Tak hanya memanfaatkan tahanan, Jerman juga menekan negara-negara jajahannya untuk mengirim tenaga kerja tambahan. Namun dari kebijakan ini muncul gelombang perlawanan yang bergerak secara diam-diam. Di Prancis contohnya, rakyat yang menolak tunduk pada Vichy dan Nazi mulai bergabung dalam kelompok gerilya yang dikenal sebagai partisan. Tidak hanya rakyat di wilayah pendudukan, para tahanan Yahudi di Ghetto Warsawa pun memilih melawan. Pada 19 April 1943, mereka bangkit dalam pemberontakan bersenjata, meski hanya bermodalkan senjata yang diselundupkan diam-diam. Perlawanan itu berlangsung sengit, namun kekuatannya tentu saja tidak seimbang. Ketika pemberontakan berhasil dihentikan, mereka sebagian dieksekusi di tempat, sisanya dideportasi ke kamp pemusnahan Treblinka. Sebagai penutup dari tragedi itu, Nazi meratakan Ghetto Warsawa hingga nyaris tidak tersisa. Kembali lagi ke Afrika Utara, pada 7 Mei 1943 pasukan sekutu akhirnya berhasil merebut Tunisia dari tangan Nazi. Namun saat kemenangan itu diraih, Jenderal Erwin Rommel, sosok paling berpengaruh dalam strategi Nazi di Afrika, diam-diam meninggalkan pasukannya dan kembali ke Jerman. Hanya 9 hari berselang, pada 16 Mei, Korps Afrika Nazi secara resmi menyerah kepada sekutu. Sekitar 400.000 tentara Nazi ditangkap lalu dikirim ke kamp-kamp tahanan di Kanada dan Amerika. Di sana sebagian besar dipenjara, sementara sebagian lainnya dipaksa bekerja sebagai buruh tanpa upah. Sementara itu di Berlin, Hitler baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-54 pada 20 April 1943. Tapi di balik perayaan itu, tangan kirinya mulai tremor sebagai gejala awal dari penyakit Parkinson yang kelak semakin parah. Meski begitu, kondisi mentalnya sempat membaik setelah Jerman mengerahkan lebih banyak tentara baru dan berhasil menciptakan tank Tiger, kendaraan tempur berat yang dianggap sebagai mahakarya teknologi militer Nazi.
Dengan kekuatan baru ini, Hitler meluncurkan operasi yang diberi nama Zitadelle, sebuah serangan besar-besaran ke wilayah Soviet. Inilah pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Ada sekitar 2.700 tank Jerman berhadapan langsung dengan 3.600 tank Soviet. Meski tank Tiger menunjukkan kekuatan luar biasa di medan perang, pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh Soviet. Kemenangan ini berkat bantuan mesin pemecah kode Enigma milik Inggris. Soviet mampu membaca rencana Jerman sebelum serangan dimulai. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Hitler, bukan hanya secara militer tetapi juga secara psikologis. Sejak saat itu, strategi Nazi tak lagi agresif menyerang, melainkan mulai membangun pertahanan seolah menyadari bahwa perang akan berbalik arah. Pada bulan Agustus 1943, sekutu mendarat di Sisilia, Italia. Langkah ini bukan sekedar pembebasan wilayah, ini adalah bagian dari strategi besar menuju jantung kekuasaan Nazi di Berlin lewat jalur darat dari selatan Eropa. Mengetahui bahaya ini, Hitler segera mengirim pasukan balasan untuk mempertahankan Italia. Tapi situasi berubah drastis ketika Benito Mussolini, sekutu utama Hitler, dilengsarkan dari kekuasaan dan ditangkap pada 11 September 1943. Tanpa pemimpin fasis di puncak pemerintahan baru Italia memilih mundur dari poros dan bergabung dengan sekutu. Namun Hitler segera memerintahkan misi penyelamatan dan berhasil membebaskan Mussolini dari penjara. Setelah itu, Mussolini diberi kekuatan militer baru untuk membentuk pemerintahan boneka di wilayah utara Italia yang masih dikuasai oleh Nazi. Akibatnya, Italia pun terpecah menjadi dua, satu sisi pemerintahan baru yang pro-sekutu dan sisi lainnya rezim fasis yang didukung penuh oleh Nazi. Menjelang akhir tahun 1943, pasukan Nazi bersama sisa-sisa kekuatan Mussolini membentuk garis pertahanan baru di Italia, tepatnya di Monte Cassino. Benteng pertahanan ini dikenal sebagai Jalur Gustav, sebuah jalur strategis yang menjadi penghalang besar bagi laju pasukan sekutu menuju utara. Jalur Gustav terbukti tangguh, hingga Maret 1944 sekutu masih kesulitan menembusnya. Di saat yang sama, di front timur situasinya jauh berbeda. Tentara Merah Soviet justru berhasil merebut kembali banyak wilayahnya dan memaksa Nazi mundur dari Ukraina. Di bulan Mei-nya di jalur Gustav, Jenderal Yoin dari Prancis menemukan satu celah, sebuah tebing terjal bernama Garigliano yang dianggap Nazi mustahil dilalui oleh sekutu. Namun keyakinan itu menjadi kesalahan fatal karena Yoin nyatanya mampu membawa pasukannya mendaki dan menembus pertahanan. Pertahanan Nazi pun di selatan Italia mulai runtuh dan jalan menuju Roma terbuka. Di tanggal 5 Juni, sekutu akhirnya berhasil merebut Roma. Mussolini dan sisa pasukan Nazi kini hanya menguasai Italia Utara dan bahkan di sana mereka lebih sibuk menghadapi pemberontakan dari rakyat sendiri ketimbang pasukan sekutu. Sementara itu di Inggris, rencana besar tengah disusun. Jenderal Dwight Eisenhower mempersiapkan salah satu operasi militer paling monumental dalam sejarah, invasi Normandia. Tujuannya jelas, mendarat di pesisir utara Prancis dan merebut kembali wilayah Eropa Barat dari tangan Nazi. 5 pantai telah ditandai sebagai target pendaratan, dan lokasi ini dipilih karena dianggap sebagai titik pertahanan Jerman paling lemah. Pada malam 5 Juni 1944, langit Normandia dipenuhi oleh ribuan pasukan parasut yang diterjunkan dari udara. Tujuan mereka mengamankan area pendaratan sebelum invasi besar dimulai. Keesokan paginya, lebih dari 5.000 kapal sekutu bergerak menyeberangi Selat Inggris menuju pantai-pantai Prancis. Cuaca buruk yang semula dianggap penghalang justru menjadi keuntungan karena membuat radar Nazi gagal mendeteksi pergerakan armada ini.
Dari 5 pantai pendaratan, hanya satu yang benar-benar memberi perlawanan sengit, yaitu Pantai Omaha. Di sana pasukan Jerman bertahan mati-matian. Lebih dari 2.000 tentara sekutu tewas dalam hitungan jam dan ribuan lainnya terjebak di garis pantai saat pasang naik. Namun titik balik datang ketika unit pasukan khusus dibantu serangan udara yang berhasil melumpuhkan artileri berat Jerman. Perlahan tapi pasti, pertahanan Nazi di Omaha pun mulai runtuh. Di 4 pantai lainnya, perlawanan relatif lebih ringan. Sekutu berhasil merebut garis pantai dengan kerugian yang lebih kecil. Setelah itu, target selanjutnya menguasai wilayah Normandia secepat mungkin. Dalam waktu 7 hari, Sekutu berencana mendaratkan 326.000 prajurit, lengkap dengan lebih dari 54.000 kendaraan milik dan 105.000 ton perlengkapan logistik. Artinya untuk setiap 10.000 tentara yang mendarat, ikut serta pula 3.200 kendaraan dan 15.000 ton suplai dari amunisi, bahan bakar hingga makanan. Di saat yang bersamaan, Amerika membuka front baru di Samudra Pasifik. Armada raksasa dikerahkan untuk menginvasi Pulau Saipan di Kepulauan Mariana, yaitu wilayah strategis yang dikuasai oleh Jepang. Invasi ini membawa 127.500 pasukan, 15 kapal induk, dan 900 pesawat tempur. Di udara, Amerika unggul telak, tapi di darat, pertempuran berubah menjadi mimpi buruk. Meski terus terdesak, pasukan Jepang bertahan habis-habisan. Hasilnya 15.000 tentara Amerika gugur, sementara dari Jepang jumlahnya mencapai 27.000 prajurit. Sementara pertempuran darat di Normandia masih berlangsung sengit, Nazi mulai meluncurkan senjata barunya roket V1, sebuah rudal jelajah pertama di dunia yang menjadi simbol baru dari teror udara. Dalam kurun waktu 8 bulan, hampir 20.000 roket V1 diluncurkan ke arah Inggris dan sejumlah kota besar di Eropa Barat. Dari Sekutu, mereka membalas dengan menyerang Jerman siang dan malam. Pesawat Amerika membombardir di siang hari, sementara pesawat Inggris melanjutkan di malam hari. Serangan ini berlangsung tanpa henti dan menewaskan sekitar 600.000 warga sipil dan menghancurkan lebih dari 7 juta rumah. Meski kehancuran terjadi di mana-mana, Hitler tetap bersikeras untuk melanjutkan perang. Dia menolak realita kekalahan dan terus memaksa pasukannya bertahan. Di tengah keputusasaan itu, sekelompok perwira tinggi merencanakan pembunuhan terhadapnya. Pada Juli 1944, sebuah bom meledak di bawah meja tempat Hitler duduk saat konferensi militer. Namun upaya ini gagal karena meja kayu tebal membelokkan daya ledak dan malah menewaskan orang lain, sedangkan Hitler hanya luka ringan. Hitler yang marah pun menangkap 5.000 orang, 200 diantaranya dieksekusi dan keluarga mereka dideportasi. Jenderal Erwin Rommel yang diketahui mendukung rencana kudeta dipaksa memilih, diadili sebagai pengkhianat atau bunuh diri. Dia pun memilih mengakhiri hidupnya, sebuah akhir tragis bagi jenderal paling dihormati di Jerman. Di front timur, pasukan Soviet terus menunjukkan kemajuan besar. Tentara Merah berhasil merebut Minsk dan kini bergerak cepat menuju Danzig, kota penting terakhir sebelum memasuki wilayah Jerman. Dalam 2 bulan terakhir saja, mereka berhasil menghancurkan 17 divisi pasukan Nazi, sekaligus menandai kemunduran besar bagi Jerman di timur. Di bagian barat, Sekutu juga meraih kemenangan besar. Pada Agustus 1944, mereka berhasil merebut semenanjung Falaise di Normandia, lalu terus bergerak masuk ke wilayah Prancis. Hanya dalam 2 minggu, mereka menguasai kota Provence dan pelabuhan penting di Marseille. Pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk mengirim pasukan dan perlengkapan dalam invasi ke wilayah Eropa berikutnya. Kabar bahwa kekuatan Jerman di Paris mulai melemah membuat rakyat bangkit. Pada 19 Agustus 1944, kelompok pejuang revolusi memblokir jalan-jalan utama dan melawan sisa pasukan Nazi yang masih bertahan. Setelah 4 hari bertempur, mereka akhirnya mendapatkan dukungan dari pasukan pembebas Prancis yang datang dari Normandia di bawah komando Jenderal Leclerc.
Pasukan Leclerc berhasil memaksa Nazi di Paris menyerah tanpa syarat. Tak lama kemudian, Jenderal Charles de Gaulle datang dan menyampaikan pidato legendaris yang membangkitkan kembali semangat. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé. Pada 20 Oktober 1944, pasukan Amerika Serikat mendarat di Filipina untuk memulai operasi pembebasan dari pendudukan Jepang. Di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, pertempuran sengit pun berlangsung selama 4 bulan. Meski Filipina akhirnya berhasil direbut kembali, ibu kota Manila mengalami kerusakan parah. Kota ini menjadi salah satu dari sedikit ibu kota di Asia yang hancur total akibat perang. Pembebasan Filipina menjadi titik penting dalam misi di Pasifik, sekaligus membuka jalan menuju penyerangan ke wilayah Jepang selanjutnya. Di awal tahun 1945, Tentara Merah Soviet mulai membebaskan kamp-kamp konsentrasi di wilayah Polandia yang sebelumnya dikuasai oleh Nazi. Salah satu yang paling mencolok adalah Auschwitz, kamp terbesar yang pernah dibangun selama Holocaust. Di tempat ini, lebih dari 1 juta orang Yahudi dibunuh, yang sebagian besar melalui eksekusi di kamar gas. Di kamp-kamp lain, jutaan korban juga kehilangan nyawa akibat kelaparan, wabah penyakit, kerja paksa, dan juga perlakuan yang sangat kejam. Saat dibebaskan, hanya tersisa sekitar 200.000 tahanan yang sebagian besar kondisinya itu juga sangat lemah. Di jalur kereta api, pasukan Soviet juga berhasil menghentikan beberapa rangkaian kereta yang sedang mengangkut tahanan menuju kamp-kamp pemusnahan. Meskipun pada saat itu situasi militer Jerman semakin terdesak, kebijakan genosida terhadap orang Yahudi tetap dipertahankan. Bahkan faktanya pengiriman tahanan ke kamp lebih diprioritaskan dibandingkan distribusi logistik militer. Beberapa minggu kemudian, pada 13 Februari 1945, pasukan sekutu melancarkan pengeboman besar-besaran terhadap kota Dresden di Jerman Timur. Kota ini menjadi target strategis karena merupakan pusat komunikasi militer serta jalur logistik menuju front timur. Serangan dilakukan dengan bom pembakar, termasuk bom fosfor yang menyebabkan kebakaran hebat yang berlangsung selama hampir 1 minggu. Memasuki awal tahun 1945, posisi militer Jerman semakin terdesak. Pasukan Hitler mengalami kekalahan beruntun di berbagai front. Serangan balasan di Ardennes, Belgia, dikenal sebagai Pertempuran Bulge, menjadi salah satu upaya terakhir Jerman untuk membalikan keadaan. Namun serangan ini berhasil dipatahkan dan pasukan sekutu tetap berhasil menembus wilayah Jerman melalui Belgia. Di sisi timur, Tentara Merah Soviet juga terus bergerak maju dan mulai memasuki wilayah Jerman. Serangan ini memicu eksodus besar-besaran warga sipil Jerman yang melarikan diri ke arah barat. Mereka menghindari pertempuran dan balas dendam pasukan Soviet. Di tengah situasi ini, pada 4 Februari 1945 diadakan konferensi Yalta di semenanjung Crimea. 3 pemimpin utama hadir, Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, Winston Churchill dari Inggris, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Konferensi ini bertujuan untuk menentukan masa depan Eropa pasca perang, termasuk membujuk Stalin agar tidak menguasai seluruh wilayah yang berhasil dibebaskan oleh Soviet. Selain itu, dibahas juga rencana pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB. Meski tampak bersatu melawan Nazi, hubungan antara sekutu Barat dan Soviet mulai menunjukkan ketegangan. Perbedaan pandangan soal pembagian wilayah dan pengaruh politik di Eropa Timur menjadi awal dari konflik ideologis yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Ketika posisi Jerman mulai runtuh di awal tahun 1945, Amerika mengalihkan fokus penuh ke medan perang Pasifik untuk mempercepat kekalahan Jepang. Salah satu titik kunci dalam strategi ini adalah Pulau Iwo Jima. Pada 19 Februari, pasukan marinir Amerika memulai invasi ke Iwo Jima dalam operasi pendaratan besar-besaran.
Di sana, Jepang sudah mempersiapkan pertahanan dengan membuat jaringan terowongan, bunker tersembunyi, dan posisi artileri yang tersembunyi di balik medan vulkanik. Tidak seperti strategi pertahanan pantai terbuka yang biasa mereka gunakan, pasukan Jepang kini memilih bertahan di dalam tanah sehingga proses perebutan pulau pun menjadi lambat dan mematikan. Selama 5 hari pertama, pasukan Amerika mengalami perlawanan sengit dan korban jiwa yang tinggi. Salah satu momen paling ikonik dari perang ini adalah terjadi di tanggal 23 Februari ketika sekelompok marinir berhasil mendaki Gunung Suribachi dan menancapkan bendera Amerika di puncaknya. Namun meski bendera telah dikibarkan, pertempuran masih berlangsung selama lebih dari sebulan. Pasukan Jepang bertempur hingga titik terakhir dan banyak yang memilih bunuh diri daripada menyerah. Dari sekitar 21.000 tentara Jepang yang ditempatkan di Iwo Jima, hampir seluruhnya berakhir tewas. Setelah berhasil merebut Iwo Jima, Amerika segera mengubahnya menjadi pangkalan udara strategis. Dengan dukungan logistik yang kini semakin kuat, sekutu mulai meningkatkan intensitas serangan udara. Mereka tidak lagi mengandalkan bom fosfor seperti di Dresden, melainkan menggunakan jenis bom baru bernama napalm yang mengandung bahan bakar cair yang ketika dijatuhkan menyebar dan membakar permukaan dengan suhu tinggi. Pada malam 9 Maret 1945, sebanyak 334 pesawat B-29 terbang rendah di atas Tokyo dan menjatuhkan sekitar 17.000 ton bom napalm. Serangan ini menimbulkan kebakaran masif dan diperkirakan lebih dari 100.000 orang tewas dalam satu malam. Memasuki pertengahan April 1945, situasi militer Jerman berada di titik terendah. Pasukan Soviet semakin mendekati Berlin dari timur, sementara sekutu dari barat telah menembus wilayah Jerman. Pada 17 April, artileri dan peluncur roket Soviet mulai membombardir Berlin secara intensif sebagai awal dari pengepungan ibu kota. Di tengah kehancuran itu, Hitler tetap bertahan di dalam bunker bawah tanah. Dia menolak menyerah dan memerintahkan pasukannya untuk terus bertempur. 3 hari kemudian, pada 20 April, tepat di ulang tahunnya yang ke-56, Hitler muncul ke permukaan untuk menyapa sekelompok anggota Hitlerjugend, pasukan muda yang direkrut dan didoktrin sejak dini untuk setia kepada Nazi. Para pemuda itu kemudian dikirim ke garis depan untuk bertempur melawan pasukan sekutu yang terus mendekat dari arah barat. Pada tanggal 25 April, pasukan Amerika dan Soviet bertemu di kota Torgau di tepi sungai Elbe. Pertemuan ini menjadi titik bersejarah menandai pertemuan dua kekuatan besar yang telah lama berperang dari arah berlawanan. Di depan kamera, para tentara berjabat tangan dan berpose bersama seolah-olah menggambarkan persatuan. Namun di balik itu, ada ketegangan politik. Bendera dan foto Stalin dipajang dalam ukuran besar, sementara potret Roosevelt lebih kecil dan dipasang dengan pita hitam sebagai tanda duka atas wafatnya pada 12 April. Ketegangan antara sekutu barat dan Uni Soviet tidak hanya terlihat dalam simbol-simbol politik saja, tetapi juga tercermin jelas dalam perbedaan strategi militer menjelang akhir perang. Salah satu perdebatan paling mencolok terjadi antara dua jenderal penting Amerika Serikat, George S. Patton dan Dwight D. Eisenhower. Patton yang dikenal dengan gaya agresifnya mendorong agar pasukan Amerika bergerak cepat ke Berlin dan merebut ibu kota Jerman sebelum tentara Soviet tiba. Menurutnya, penguasaan Berlin akan memperkuat posisi politik Amerika dalam perundingan pasca perang. Namun Eisenhower selaku panglima tertinggi sekutu di Eropa memandang perebutan Berlin sebagai langkah yang memicu bentrokan langsung dengan pasukan Soviet. Terlebih lagi, berdasarkan kesepakatan politik sebelumnya, Berlin berada dalam zona yang akan dikuasai Soviet setelah perang selesai. Akhirnya, Eisenhower memilih fokus pada pembebasan kamp-kamp konsentrasi Nazi yang belum tersentuh. Tujuannya adalah menyelamatkan sebanyak mungkin tahanan yang masih hidup, sekaligus mengungkap skala kejahatan yang dilakukan oleh rezim Hitler kepada dunia internasional. Salah satu kamp yang dibebaskan adalah Buchenwald yang terletak di Jerman Tengah. Di sana, pasukan sekutu menemukan bukti nyata kebrutalan sistem kamp Nazi.
Barang-barang yang dibuat dari tubuh manusia ditemukan, termasuk penutup lampu dari kulit manusia, pemberat kertas dari kepala yang disusutkan, bahkan potongan kepala manusia yang diawetkan. Setelah perang berakhir, wilayah kamp Buchenwald jatuh ke tangan Uni Soviet. Alih-alih ditutup, kamp itu diubah menjadi penjara untuk musuh-musuh politik Stalin. Tempat yang sebelumnya menjadi lambang kejahatan Nazi kini beralih fungsi menjadi alat penindasan rezim baru. Pada 30 April 1945, pasukan Soviet hanya berjarak sekitar 300 meter dari bunker bawah tanah tempat Hitler bersembunyi. Meskipun kota telah dikepung, perlawanan pasukan Nazi tetap sengit hingga saat-saat terakhir. Di tengah kekacauan itu, Hitler menikahi kekasihnya Eva Braun, dan tak lama setelah itu dia membunuh Blondie, anjing kesayangannya. Beberapa jam kemudian, Eva bunuh diri dengan menelan pil sianida, sementara Hitler menembak dirinya sendiri di kepala. Jenazah mereka pun dibakar oleh para pengawal sesuai perintah Hitler agar tidak jatuh ke tangan musuh. Namun sisa-sisa pembakaran ditemukan dan diamankan oleh pasukan Soviet yang kemudian menyembunyikan informasinya demi alasan politik. Di hari-hari berikutnya, Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels dan istrinya Magda juga memilih bunuh diri. Sebelum itu, Magda terlebih dahulu meracuni 6 anak mereka yang masih kecil. Pasangan ini dikenal sebagai pengikut fanatik Hitler dan menganggap kekalahan Nazi sebagai akhir dari segalanya. Keruntuhan Nazi memicu gejolak di berbagai wilayah Eropa. Di Italia, diktator Benito Mussolini yang sebelumnya ditangkap dan dibunuh oleh kelompok partisan, tubuhnya dipajang terbalik di pusat kota Milan bersama kekasihnya Clara Petacci. Jerman pun secara resmi menyerah pada 8 Mei 1945. Hari itu dikenang sebagai Victory in Europe Day, tanda berakhirnya Perang Dunia II di benua Eropa. Namun di sisi lain, dunia perang masih belum berakhir. Di Pasifik, militer Jepang tetap melakukan perlawanan sengit. Salah satu bentuk perlawanan ekstrim mereka adalah serangan bunuh diri menggunakan pesawat yang diarahkan langsung ke kapal-kapal Amerika. Taktik ini pun dikenal sebagai kamikaze. Strategi kamikaze membuat Amerika Serikat menunda rencana invasi darat ke Jepang karena diperkirakan akan menimbulkan korban yang sangat besar. Sebagai gantinya, Amerika pun memilih langkah yang lebih cepat dan menentukan, yaitu menjatuhkan bom atom. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, 2 bom nuklir dijatuhkan ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Dalam hitungan detik, puluhan ribu jiwa tewas dan efek radiasi menyiksa ribuan lainnya selama bertahun-tahun. Tidak lama setelah itu, pada 2 September 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat. Penandatanganan resmi dilakukan di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo. Kemudian, Perang Dunia II pun berakhir secara global. Perang Dunia II berakhir menyisakan penderitaan dan perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Lebih dari 70 juta nyawa melayang, kota-kota hancur, dan luka kemanusiaan terbuka lebar di seluruh penjuru dunia. Kekalahan Jerman dan Jepang menandai berakhirnya 2 rezim totaliter yang paling brutal dalam sejarah modern. Namun perang ini juga meninggalkan jejak yang panjang sekaligus membuka babak baru, yaitu Perang Dingin.